Selamat siang pemirsa catatan Olga. Luar biasa siang hari ini. Semoga siang yang sangat menyenangkan buat pemirsa di rumah dimanapun berada. Pemirsa catatan Olga. Hari ini saya akan menemui seorang ibu yang mempunyai kisah yang begitu luar biasa. Dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Seperti apakah kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seorang ibu ini? Saya dikabarkan dari tim catatan si Olga. Dan hari ini saya ingin bertemu dengan ibu di tempat di mana dia bekerja. Seperti apa kisah ibu yang Olga akan bertemu? Jangan kemana-mana, tetap di catatan si Olga. Assalamualaikum. Lagi ngapain, Bu? Bersihin kol. Oh. Ibu dagang apa? Oh, ibu kerja di sini. Oh, udah berapa lama kerja di sini, Bu? Ya, hampir 4 bulan. 4 bulan. Berapa sehari penghasilannya? Udah kalau itu seharinya karena saya bukan yang punya. Oh. Yang punya ada di dalam. Oh, kalau ibu ya gajinya berapa? Gaji 4,5. 450.000 sebulan. Iya. Untuk biaya apa aja, kalau boleh tahu? Ya, buat kontrakan, makan anak-anak, sekolah. Kontrakan, makanan anak-anak, sekolah. Udah makan belum? Kok kurus banget? Belum. Hah? Nanti makan. Nanti makannya. Maaf banget, Bu. Suami di mana? Saya udah pisah sama suami. Pisah sama suami. Iya. Kenapa kok bisa pisah? Suaminya galak. Suami galak. Diapain itu? Suka dipukul. Dipukul? Iya. Apanya dipukul? Ya badannya, tangannya. Kalau boleh tahu, ibu katanya pernah Siram. Jadi ibu sendiri, anak ibu berapa? 5. 5. Semua ibu yang biayain. Iya, kadang kalau saya nggak ada uang lari ke bapak sama mama. Untuk itu saya cuma jualan gorengan. Bapak ibu jual gorengan. Iya. Kan anak ibu saya juga kan banyak. Semua dosaku, meski tersipu tertunduk malu, jiwa dan hati tertutup debu akar. Ibu pernah nggak makan gara-gara Saya pernah nggak kerja 2 bulan. Sampai nggak makan jajan. Saya minta tolong orang tua juga malu ya, namanya punya anak banyak. Jadi dia sekarang sendiri kadang enggak ya baik. Kadang ibu ini juga baik, suka nganterin nasi. apa keinginan ibu kalau boleh tahu? Ibu apa keinginannya? Ibu punya utang? Ya karena untuk nutupin sehari-hari kan sebulannya bayar sekolah anak-anak, karena memang suami udah lepas tanggung jawab, udah nggak pernah biayain, nggak pernah ngirim anaknya juga sampai dia nggak ingat kan sama anaknya.
Boleh, boleh saya ke rumah ibu. Boleh. Ibu sekarang tetap pamit. Ya. Jauh tertipu nafsu, hanya padamu. Siapa namanya? Hah? Andreas. Sedih nggak ngeliat ibu? Sedih. Ibu kerja keras buat Andreas sekolah uangnya. Bapak kemana? Hah? Bapak kemana? Di Lampung. Di Lampung, jadi nggak pernah ketemu. Boleh kalau nggak ke rumah, Andreas? Kangen nggak sama bapak? Nggak kangen. Kenapa nggak kangen sama bapak? Makan. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dialami oleh Ibu Casey. Mantan suaminya sering memukul dan bersikap kasar kepadanya. Tidak hanya itu, ia juga harus dipisahkan dengan anak pertamanya yang kini tinggal di luar kota. Ibu Casey adalah seorang ibu yang begitu lemah dan tak berdaya menghadapi beban hidupnya yang begitu berat. Namun, demi anak-anaknya, ia harus tetap tegar dan terus berjuang untuk bisa melanjutkan hidup. Dengan keringat halalnya, Ibu Casey bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan yang sederhana. Gajinya pun tak besar. Jangankan untuk makan enak, untuk tidur pun, Ibu Casey dan anak-anaknya hanya menggunakan kain spanduk bekas yang ia gelar di lantai. Dan di rumah inilah, Ibu Casey dan anak-anaknya tinggal dengan penuh keterbatasan. Namun ia tetap bersyukur karena tanpa mengemis ia bisa menghidupi anak-anaknya dengan tetesan keringatnya sendiri. Menuai rindu, membasuh perih. Kangen nggak sama bapak? Nggak kangen. Kenapa nggak kangen sama bapak? Makan. Kok bapak galak? Emang Andreas pernah diapain sama bapak? Hah? Nangis ya. Dibikin nangis. Diapain nangisinnya? Dicubit. Diapain lagi sama bapak? Udah. Udah. Pernah lihat nggak mama digebuk sama bapak? Pernah diapain mama waktu itu? Diusir. Sedih nggak mamanya diusir? Sedih nggak mamanya diusir? Kasian nggak mama-mamanya? Nangis nggak Andreas waktu itu? Nangis. Ya, pokoknya Andreas harus sekarang belajar yang pinter ya. Jangan lupa sholat, berdoa, doain mama ya supaya bisa dapat rezeki, supaya bisa bayar uang sekolah ya. Andreas ikut kita jadi apa? Nggak tahu ya udah. Sekarang ke rumah yuk. Ya boleh ya kalau ke rumah yuk. Terimalah tobatku. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya, maaf Bu, siapa namanya? Bu Casey. Saya akan, pemirsa catatan Olga, hari ini saya bersama Ibu Casey akan ke rumah kontrakan Ibu Casey. Seperti apa di suasana di rumah kontrakan Bu Casey? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Cantikan Cerita. Aku bersyukur kau di sini kasih ikan mengiringi dan pada ingin ku sampaikan kau kaya hati ku berikan Iya, tapi maaf karena agak Ini rumah kontrakan ini. Iya, ini kontrakannya Udah berapa lama tinggal di sini? udah hampir 3 tahun lagi. 3 tahun. Ya dari pas pisah sama bapaknya.
Tidurnya di mana ibu? Di sini di bawah. Kalau yang ini di atas itu karena tidur berlima ya. Jadi ini kan kalau di bawah itu agak bangun agak pusing. Terus ya. Sekarang saya pengen tahu, bukan saya yang mau mengingatkan masa lalu ibu, tapi saya ingin tahu ibu siapa sih sebenarnya, sebelumnya ibu kenapa sih kok bisa pisah sama suami dan yang lain-lain. Saya lihat suaminya itu terlalu galak ya, kalau ada masalah suka ngomong baik-baik dia kasar gitu. Jadi kalau apa-apa suka nanganin gitu, kalau kadang suka menghina orang tua saya gitu. Suami ibu suka menghina, Menghina. menghinanya kayak apa bu? Kamu itu kan ke Lampung cuma modal dengkul, emang kamu bilang apa ke sini? Saya kan ke situ juga karena dia kan, bukan karena saya. Sering kali itu terucap ya dari kata-kata dia. Tapi saya malah nggak pernah ngadu ya sama orang tua, tantangan semua yang suami omongin nggak pernah saya adu sama orang tua saya. Kenapa sih bu dia bisa gebukin ibu? Kesalahan apa biasanya sampai dia melakukan gebukin ibu? Saya juga kadang suka bertanya apa yang bikin saya salah, tapi ya mungkin karena dorongan orang tuanya apa gimana saya juga nggak tahu. Jadi kalau apa-apa nangani. Terus pernah waktu itu saya dapat telepon dari orang tua kan, karena memang saya nggak punya HP, pakai HP suami itu, HP-nya itu diumpetin sama dia dicari. Bahwa orang tua saya sakit, saya minta uang aja sampai saya tuh diseret dari depan ke dalam. Ibu pernah kata dijepit di pintu. Pernah diikat, pernah diusir dari situ sama anak-anak, pernah sampai tidur di atas tangga tuh pernah. Diikat Iya, badan ibu semua diikat. iya. Gara-gara apa? Gara-gara masalah ini ditanyakan kan memang gak ada beras bu. Terus saya pinjam sama tetangga, tiba-tiba dia marah, pindah ke sini, mau gimana kali. Karena ibu minta sama tetangga, terkesan kayak suami nggak ngasih makan Iya, gitu. tapi memang benar ya, kalau diminta uang minta sekarang tuh harus sebulan baru dikasih gitu. Ya mungkin karena deket orang tua memang juga bisa. Ibu di rumah kontrakan ini tinggal berlima. Iya, sama anak-anak kalau malam tidur. Tidur di sini berlima. Iya, Anak-anak yang lain kemana bu? ada sekolah yang itu ya tadi perempuan di sana. Yang nyari duit ibu sendirian. Iya sendiri. Lalu siapa lagi? Kalau saya cuma makan tidur siapa yang membantuin? Anak-anak masih kecil kembali. Ibu di rumah kontrakan ini tinggal berlima. Iya, sama anak-anak kalau malam tidur. Tidur di sini berlima. Iya, Anak-anak yang lain kemana bu? ada sekolah yang itu ya tadi perempuan di sana. Yang nyari duit ibu sendirian. Iya sendiri. Lalu siapa lagi? Kalau saya cuma makan tidur siapa yang membantuin? Anak-anak masih kecil kembali. Tanpa aku aku sudah berdaya Jadi rumah kontrakan ini nggak ada apa-apa bu. Nggak ada. Jadi kalau anak-anak menonton, Nggak ada nonton di sebelah nggak ditutup. Kalau sebelah ditutup ya ada di mata. oh jadi kalau misalkan anak-anak menonton ke tetangga gitu. Iya, Kalau pintunya ditutup, nggak jadi foto. nggak jadi nonton. Kan kasih saya sama kau. lagi aku sayang aku Kakak udah nonton pintu ditutup. Terus kakak nggak jadi nonton lagi.
Gitu. Kak. Jadi kakak tidur di sini kak. Iya kan? Itu kak kedinginan kak. Kalau tidur di bim. Kakak pilih apa? Bilang sama kak Olga. Pengen dibeliin apa sama kak Olga? Tapi yang apaan? Iya kakak sekarang bilang sama kak Olga. Adik minta dibeliin apaan? Apa? Pengen beli apa sama kak Olga? Saya ngomong. Apa yang utama ya Bapak? Gak bisa Mau biar mau TV biar bisa nonton TV di rumah ya. Hati setiap derai tangis. Siapa ini? Iya, Kak. Dari mana kakak? Dari sekolah. Dari mana kak? Dari sekolah. Iya. Kelas berapa kamu? Kelas 3. Ini anak keberapa? Anak keempat. Yang pertama, kedua, ketiga? yang pertama sama ayahnya, yang kedua, yang ketiga sekolah. Udah makan belum? Udah makan. Ibu benar kangen sama anaknya. Itu kalau sampai tiap sholat dia berdoa biar bisa komunikasi, tapi saya dihalangi terus sama mertua saya di sana gitu. Mungkin takut. Jadi anak ibu yang berapa itu? Yang pertama Yang pertama. Ibu nggak bisa ketemu sama anak ibu yang nggak pertama. bisa. Dan ibu kalau mau nelpon dia halang-halangin. Enggak, dulu waktu itu kan pernah ya ada HP, pas waktu itu masih kok bisa komunikasi, terus kayaknya dimarahin, terus HP-nya mungkin dijual apa diambil nggak tahu, sampai sekarang nggak pernah komunikasi lagi saya juga kan nggak punya HP, jadi susah juga mungkin komunikasinya dia. Ibu sekarang sampai ke kamera bilang sama suami ibu atau mertua ibu kan bahwa ibu kangen sama anak. Bilang ke kamera. Kalau dia nonton hari ini mudah-mudahan dia bisa mempertemukan ibu sama anaknya. Saya cuma pengen dengar suaranya aja ya, karena orang tua itu kan pasti kontak ya, kalau anak dia apa-apain, disiksa apa dia apa itu kan pasti batin tuh kontak mereka gitu. Karena saya juga pernah sholat, meski saya doain, karena saya merasakan pasti anak saya juga di sana dimusuhin ya sama ayahnya. Waktu ada saya di sana juga dia sering dimusuhin gitu. Kenapa ibu bisa berpikiran bahwa anak ibu dimusuhin di sana sama ayahnya sama mertuanya? Karena setiap ini kan ada kontak gitu, jadi misalkan dia dikebuk atau di apa, saya tuh merasakan pada saya. Makanya itu kan itu juga si anak itu pasti habis dikebuk gitu, jadi terasa di badan gitu. Karena memang anak itu kan dari kecil ya, anak itu memang nggak bisa dikasarin gitu anaknya. Kenapa anak itu masih mau sama bapaknya atau mertuanya, dibawa langsung lari gitu? Enggak, karena waktu itu di sini sekolah punya tunggakan 500, dia itu malu. Terus ke sekolah 14 hari, dipanggil ke sekolahan. Adik saya itu katanya nggak sekolah, akhirnya begitu ada omnya ke sini, jadi diajak ke sana. Terus di sana juga dia nggak betah, mau pulang lagi ke sini tapi nggak ada ongkos dari sana, ayahnya nggak mau ngasih ongkos. Jadi dari sini suruh jemput ke sana, sedangkan dari sana dari sini juga kan nggak punya uang buat ke sana.